Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yuanggara. Saya dari kelas 25M2 ingin mempresentasikan tugas dari BWK yaitu tentang perilaku konsumen di era ketidakpastian ekonomi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada daftar isi. Kita akan membahas profil konsumen, kebutuhan konsumen, perubahan perilaku konsumen, ekonomika perilaku, perspektif, dan juga refleksi. Sebelum mengerjakan presentasi ini, saya sudah melakukan observasi dengan cara wawancara kepada teman saya yang bekerja sebagai KOL spesialis yang baru saja membeli handphone baru dan juga kepala charger. Dan menurut saya itu adalah sangat relevan dengan tugas tersebut. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada profil responden. Nama beliau adalah Ahmad Haikal, usianya 20 tahun dan pendapatannya per bulan itu adalah 1 juta sebagai KOL spesialis. Pengeluaran rutinnya itu makan dan kebutuhan sehari-hari karena dia hanya bekerja di rumah jadi tidak ada biaya transportasi dan lain-lainnya. Dan platform e-commerce yang sering digunakan adalah Shopee. Frekuensi belanjanya 3 sampai 4 kali per bulan. Lalu kita ke slide selanjutnya. Di sini ada apa sih keputusan konsumen. Kita lihat apa sih alasan dia membeli Samsung S22 dengan harga 6 juta. Alasan yang pastinya ini dibeli untuk menunjang pekerjaan karena memang HP beliau sebelumnya ini bisa dibilang performanya cukup lelet dan juga memori internalnya cukup sedikit, jadi menghambat pekerjaan dia sebagai KOL spesialis. Dan manfaat yang diharapkan dari HP tersebut yang pastinya memori internal lebih besar, performa lebih cepat, dan yang pastinya untuk memudahkan editing video dan mengolah data, menyimpan dokumen pekerjaan sebagai KOL spesialis. Karena sebagai KOL spesialis, dia ini harus membutuhkan performa yang cepat dan juga memori internal yang cukup besar karena memang harus mengolah data, membuat konten, editing video, dan yang lain-lainnya. Lalu kita masuk ke nomor ketiga, apakah manfaat sesuai harapan? Yang pastinya itu iya, karena handphone ini mampu memenuhi kebutuhan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas. Kita lanjut ke nomor 4, konsekuensi jika tidak dibeli. Yang pastinya itu pekerjaan menjadi terhambat dan penyimpanan dokumen terbatas. Jadi karena penyimpanan cukup terbatas, kalau dia tidak beli HP baru, gimana cara dia ini bisa meningkatkan produktivitas kerja, dan juga yang pastinya itu sangat menghambat untuk pekerjaan dalam mengolah data. Dan juga kita masuk ke faktor yang dipengaruhi berdasarkan kebutuhan bukan karena promosi, karena memang membeli HP Samsung ini untuk kebutuhan pekerjaan ya, bukan karena FOMO atau promosi dan yang sebagainya. Lalu kita lihat transaksi kedua ini ada kepala charger Ugreen dengan harga 150.000. Alasan membelinya itu mendukung penggunaan Samsung yang dibeli karena memang Samsung tipe S ini tidak memberikan kepala charger, hanya memberikan kabel data saja. Jadi dia ini membeli untuk kebutuhan handphone tersebut untuk ya performanya ini lebih bagus gitu Ibu, karena memang kita harus membeli charger yang sesuai dengan handphone kita agar baterai dan performa itu terawat gitu Ibu, terjaga. Dan yang kedua, manfaat yang diharapkan itu yang pastinya mengisi daya lebih cepat dan juga lebih aman karena memang merek Ugreen ini memang sudah terkenal dengan keamanannya untuk menjaga better health ya namanya. Dan yang ketiga, apakah manfaat tersebut sesuai harapan? Yang pastinya iya, karena charger ini mampu mengisi daya dengan cepat dan stabil sehingga mendukung aktivitas pekerjaan sehari-hari. Yang keempat, konsekuensi jika tidak dibeli. Pengisian lebih lambat dan juga menghambat pekerjaan. Yang kelima, faktor yang dipengaruhi yang pastinya untuk kebutuhan, bukan karena promosi atau diskon. Kita ke slide yang selanjutnya. Di sini kita lihat perubahan perilaku. Sesuai observasi yang saya lakukan kepada beliau, di tahun-tahun sebelumnya, ia lebih sering membeli barang sesuai keinginannya. Dan yang kedua, dia tidak mempertimbangkan manfaat jangka panjang. Jadi dia asal beli
murah dan suka, ya sudah dia beli. Padahal hal tersebut ini lumayan tidak penting lah ya. Contohnya ini seperti Labubu atau mainan-mainan viral dan yang lainnya itulah. Menurut saya ini di jangka panjang ini sangat kurang ya, karena memang itu bukan adalah hal yang bisa menunjang pekerjaan ataupun investasi. Dan yang ketiga, tidak mementingkan spesifikasi produk yang dibeli, karena memang menurut saya membandingkan produk yang dibeli ini cukup penting ya, karena memang kita bisa dilihat harga 6 juta ini banyak banget ya, dari HP baru, HP second. Karena menurut saya keputusan untuk membeli Samsung ini cukup baik ya, karena memang dengan harga 6 juta kita bisa mendapatkan seri flagshipnya Samsung, walaupun keluaran tahun 2022 itu spesifikasinya masih kuat untuk 3 sampai 5 tahun ke depan. Dibandingkan dengan harga 6 juta baru, dia itu hanya mendapatkan ya seri middle lah intinya, mid range, tidak seperti Samsung versi S ini. Dan kita lihat sekarang beliau ini lebih berhati-hati. Yang kedua, memprioritaskan kebutuhan. Yang ketiga, memberi barang dengan nilai guna tinggi untuk pekerjaan. Yang keempat, membandingkan harga dan spesifikasi. Yang kelima, memberikan promo jika memanfaatkan promo jika memang membantu menghemat pengeluaran. Oke, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada ekonomika perilaku. Menurut saya yang sesuai dengan teori ini adalah mental accounting. Karena bukti observasinya, responden lebih memilih charger S22 dan charger Ujin untuk menunjang pekerjaan. Penyebabnya, responden memisahkan pengeluaran untuk kebutuhan pribadi sehingga menganggap pembelian tersebut adalah investasi. Karena pembelian HP ini itu menurut saya adalah sebuah investasi untuk menunjang pekerjaannya. Karena ketika performa kerja kita lebih baik, dan juga pasti hasilnya akan lebih baik juga. Lalu kita ke dampaknya. Responden lebih berani mengeluarkan uang untuk barang yang mendukung produktivitas, tetapi tetap menghemat pembelian yang tidak penting. Dan yang terakhir ada hubungan dengan utilitas. Pembelian memberikan utilitas yang tinggi karena membantu pekerjaan lebih efektif dan juga efisien. Dan yang kedua menurut saya ada yang namanya framing effect. Karena sesuai bukti, responden lebih memilih Samsung S22 Ultra second karena nilai spesifikasi ini dan manfaat lebih tinggi dibandingkan harga yang dibayarkan. Penyebabnya, keputusan dipengaruhi oleh cara responden menilai value for money, bukan hanya harga. Dampaknya, responden memilih produk yang memberikan manfaat terbesar sesuai kebutuhannya. Dan yang terakhir, hubungan dengan utilitas. Utilitas yang diperoleh tinggi karena produk mampu memenuhi kebutuhan pekerjaan secara optimal. Kita lanjut ke slide selanjutnya, ada perspektif. Saya sebagai, maksudnya gini. Jika saya mendapatkan kondisi yang sama, saya akan mengambil kebutuhan yang sama juga. Kenapa? Karena yang pertama, handphone merupakan kebutuhan utama untuk menunjang pekerjaan sebagai KOL spesialis. Yang kedua, membeli Samsung S22 memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan handphone saya sekarang. Yang ketiga, meskipun harganya HP cukup tinggi, namun saya tetap memilih HP second karena dengan harga 6 juta, spesifikasinya lebih baik daripada HP baru di harga yang sama. Kita lanjut ke analisa teorinya. Di sini ada utilitas. Samsung S22 memberikan manfaat yang lebih tinggi karena meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, itu ada budget constraint. Pembelian dilakukan dengan cara mempertimbangkan kemampuan, keuangan, dan kondisi anggaran. Yang ketiga, ada kecukupan. Setelah memiliki HP yang sesuai dengan kebutuhan, saya tidak perlu membeli HP lain dalam waktu dekat. Yang terakhir, ada opportunity cost. Mengorbankan kesempatan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan lain karena manfaat HP ini lebih besar untuk menunjang pekerjaan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada perspektif sebagai usaha. Saya lebih memilih menggunakan bagian gratis ongkir dan juga affiliate. Alasannya kenapa? Saya memilih strategi tersebut yang pastinya
Gratis ongkir karena fitur ini mudah didapatkan oleh semua seller dan juga dapat mengurangi pengeluaran pembeli saat berbelanja di toko kita. Yang kedua, saya akan memanfaatkan program affiliate. Karena memanfaatkan kreator konten untuk memberikan review produk sekaligus menyiapkan link produk, pembelian sehingga meningkatkan kepercayaan dan kemudahan konsumen sebelum memberi produk secara langsung. Jadi, saya ingin memanfaatkan media sosial untuk membantu mempromosikan jualan saya. Dan saya akan menggunakan fitur affiliate ini agar membantu saya lebih mudah mencari calon-calon pelanggan gitu dengan bantuan konten kreator. Dan juga program affiliate ini menurut saya amat sangat menguntungkan ya bagi saya dan juga konten kreatornya juga. Karena setiap pembelian melalui link tersebut yang konten kreator ini cantumkan, mereka juga akan mendapatkan komisi otomatis, pendapatan kita juga akan lebih naik. Kenapa? Dan kita lihat analisanya. Yang menurut saya yang apa ya namanya? Berhubungan itu ada yang namanya farming effect. Konsumen merasa lebih hemat karena adanya gratis ongkir. Yang kedua, head behavior social proof. Konsumen lebih yakin membeli ketika produk direkomendasikan oleh affiliate atau kreator yang saya percaya. Saya ingin menjelaskan kenapa saya lebih memilih gratis ongkir dan juga affiliate. Kenapa nggak kayak buy now pay later atau yang lainnya mungkin? Kalau menurut pandangan saya, ketika kita sebagai customer lebih memilih untuk menggunakan pay later untuk membeli kebutuhan kita, menurut saya ini malah menjadi malapetaka. Kenapa? Karena memang bisa dilihat intis ekonomi, semua harga ini makin naik ya. Seperti bahan pokok, bahan baku, bahan pangan itu semuanya harganya pasti naik ya. Ditambah dengan lemahnya rupiah ini kita. Dan itu menurut saya amat sangat mencekik ya kalau kita tiba-tiba itu punya cicilan untuk barang yang kita butuhkan. Karena saya ini tim yang lebih memilih menabung dulu daripada harus utang dulu gitu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Sini ada refleksi. Menurut saya, intis ekonomi masyarakat cenderung memilih untuk bertahan hidup daripada membeli sesuatu sesuai keinginan mereka. Dengan keadaan ekonomi di Indonesia yang tidak stabil ini, ditambah dengan lemahnya rupiah membuat semua kebutuhan pokok dan pangan menjadi naik. Hal ini juga terlihat dari hasil observasi saya dari responden di mana dia lebih memilih Samsung S22 dengan second dan charger karena keduanya dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan. Dan selanjutnya ada sesi dokumentasi. Mungkin saya tidak akan sertakan di sini. Saya akan menyertakan link karena memang agak sulit ya Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Dan nanti akan saya edit selanjutnya. Dan ini akhir dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.